Berita terbaru, pernyataan Blinken bahwa Iran akan melakukan serangan paling lama 48 jam dari sekarang. Itu disampaikan dan dipublikasikan oleh media Israel, Time of Israel. Kejadian ini Blinken langsung bertemu dengan pimpinan G7 untuk menyampaikan persiapan-persiapan apabila benar Iran akan melakukan serangan kepada Israel. Namun, dari banyak anggota G7 tidak ikut campur dalam serangan atau dengan konflik ini. Rudal-rudal Iran ini adalah unik. Biasanya kalau rudal yang lain adalah melengkung, mendatar. Namun yang dimiliki Iran ini ada yang berhulu ledak nuklir atau yang disebut senjata pembunuh massal. Ini terbangnya di atas atmosfer. Jadi pada posisi di wilayah Israel, rudal ini akan menukik dengan tajam dan susah sekali untuk dihadang oleh Iron Dome. Amerika tidak berani menghadapi sendiri dalam pertempuran Israel dengan koalisi Iran karena dengan jarak yang begitu jauh antara Amerika dan Israel, yaitu 10.000 km, dan sangat tidak mungkin bisa membantu dengan cepat. Seperti yang dunia ketahui bahwa Amerika bermain dua kaki. Apabila nanti membela Israel tidak menguntungkan, maka pasti Amerika akan membela kepada Iran. Itulah politik yang diterapkan oleh teroris global Amerika. Kami juga menyajikan opini atau analisis perang ini secara detail. Semakin sulit sekarang Israel untuk melakukan pembalasan apabila Iran melakukan serangan karena beberapa negara termasuk Jordania, Mesir menolak untuk digunakan wilayah udaranya. Hari ini perwakilan Amerika menemui pemerintah Yordania, Mesir, bahkan mungkin Arab Saudi untuk minta izin menggunakan wilayah udara untuk menangkis serangan-serangan Iran. Tapi semua negara sekarang menolak permintaan Israel dengan meminta bantuan melobi pihak Amerika. Tentunya ini akan sangat menyakitkan dan membuat teroris Israel ketakutan karena kalau Israel melakukan penahanan atau serangan dari wilayah Israel tidak akan mampu mengantisipasi, bahkan dipastikan rudal yang dikirimkan oleh Iran, Hizbullah, Yaman, Irak akan mudah masuk tanpa perlawanan oleh Israel itu sendiri. Yang lebih mengerikan adalah rudal balistik yang digunakan oleh Iran. Diterbangkan melalui atmosfer, di atas atmosfer dan menukik di Israel. Dan itu yang tidak bisa dihadang oleh Iron Dome. Beberapa menit lalu Time of Israel mempublikasikan sebuah berita yang mengagetkan bahwa tentara Israel yang sudah tewas ternyata 80.000 di Gaza. Namun hanya selang beberapa menit, kurang lebih 10 menit, publikasi tersebut dihapus kembali. Dan sangat meyakinkan bahwa memang teroris Israel kekurangan tentara, kekurangan senjata. Dalam kondisi seperti ini, menunggu serangan dari Iran dan sekutunya. Kekurangan tentara Israel dibuktikan dengan rekrutmen terbaru melalui media sosial dan melalui perwakilan-perwakilan negara Israel di seluruh dunia. Ternyata perang dengan pejuang Palestina yang jumlahnya hanya maksimum 20.000 dengan senjata ala kadarnya membuat teroris Israel berantakan baik secara ekonomi maupun militer. Dan semua tahu betapa hebatnya kekuatan teroris Israel dengan 650.000 tentara dan senjata-senjata super canggih, belum 20 negara sekutu dan Amerika. Namun
mereka tidak pernah mampu menghentikan ideologi pejuang Palestina. Mau disangkal apapun, kondisi kehancuran Israel nyata, tidak seperti apa yang disampaikan oleh pendukung-pendukungnya dari Indonesia, mayoritas dari oknum Kristen yang menyatakan Israel menang perang dengan terbuktinya gedung rata dengan tanah. Memang para pendukungnya adalah orang-orang bodoh yang tidak mengerti tentang skala standar kemenangan dalam perang. Kemenangan perang tidak berpatokan pada hancurnya gedung kosong, banyaknya sipil yang tewas. Tapi inti kemenangan perang adalah menghentikan perlawanan, menghancurkan semua musuh sehingga perlawanan itu terhenti selamanya. Itu namanya kemenangan dalam perang. Tapi selama ini Israel tidak pernah bisa menghentikan perlawanan pejuang Palestina yang punya tanah, yang punya hak atas tanah mereka sendiri. Kondisi ini sangat membahayakan bagi teroris Israel, negara Israel, karena dalam tempo yang tidak akan lama lagi serangan dari berbagai perlawanan termasuk Iran akan menghancurkan Israel. Kita berharap Israel hancur, tapi hancurnya Israel, Iran jangan menggunakan senjata pemusnah massal. Karena kalau Iran menggunakan senjata pemusnah massal, berarti peradaban di Israel sudah tidak ada lagi. Pejuang Palestina sudah mengalahkan Israel dari semua sektor, baik ekonomi, militer, dan terisolasinya teroris Israel di seluruh dunia. Ini mengakibatkan kekalahan telak secara mendasar.